saat itu sekitar pukul 8:15 malam, saya sedang berada di jalur Gaza Selatan dan memang saat itu gempuran Israel ke Gaza ini sedang intens-intensnya sampai kita mendapat kabar dari wilayah Gaza Timur, tepatnya di Rumah Sakit Al-Ma'badani atau Rumah Sakit Baptis dan kami mendapat kabar bahwa saat itu ada ribuan warga yang sedang mengungsi di Rumah Sakit Baptis itu dan juga ada tim medis, ada juga korban-korban luka yang sedang dirawat. Mereka semua dibombardir oleh satu roket dengan daya ledak yang sangat besar, hulu ledak yang sangat besar, yang setelah kita ikuti terus informasi data resminya menyebutkan bahwa lebih dari 670 warga meninggal dalam tragedi tersebut. Bahkan tadi pagi baru diupdate lagi oleh Kementerian Kesehatan tuh sudah mencapai 1.100 korban jiwa dalam satu serangan tersebut, yang mana mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Artinya sudah ribuan korban yang tercatat hingga saat ini, dan apakah masih ada potensi kembali bertambah mengingat dikabarkan masih banyak korban yang tertimbun, Mas Hussein? Iya betul, sampai saat ini masih ada banyak korban yang tertimbun di dalam reruntuhan dan puing-puing bangunan rumah sakit. Juga banyak korban yang terluka dan kritis dan itu kemungkinan ya berpotensi menambah banyak korban jiwa dalam serangan tersebut. Apakah hal ini artinya korban yang tadi Anda sebutkan bisa mencapai ribuan itu sudah termasuk pasien dan juga tenaga medis di rumah sakit tersebut, Mas Hussein? Ya betul, mayoritas korban adalah dari tim medis dan juga korban luka atau pasien luka yang sedang dirawat, serta para pengungsi yang sedang mengungsi dari rumah mereka ke rumah sakit tersebut yang mereka anggap lokasi yang lebih aman dari serangan. Oke, ledakan ini menghancurkan rumah sakit tersebut, lalu seperti apa proses evakuasi dan seperti apa evakuasinya hingga saat ini? Karena tentu saja ini akan juga semakin menyulitkan proses pemulihan korban-korban yang sudah berjatuhan dari kemarin, Mas Hussein. Ini memang sejak awal agresi sampai hari ini sudah ada keluhan dari pihak sipil Madani atau pertahanan sipil, tim evakuasi. Mereka mengeluhkan Israel ini juga menyerang sejumlah infrastruktur seperti jalan-jalan dan akses-akses yang harus mereka lalui dalam evakuasi korban. Nah, apalagi jumlah tenaga evakuasi yang tidak bisa menampung banyaknya korban jiwa, dan tadi malam bayangkan dengan jumlah 1.000 korban jiwa dan korban luka, itu proses evakuasi itu benar-benar berlangsung sangat sibuk. Sampai saat ini masih terus dilakukan evakuasi karena sekali lagi keterbatasan tenaga tim evakuasi dan juga jalur atau koridor tempat mereka lewat itu juga banyak yang mengalami kerusakan akibat serangan udara oleh Israel. Oke, artinya dengan hancurnya rumah sakit tersebut, kondisi alat kesehatan dan juga tenaga medis yang berkurang ini akan semakin menghambat laju ataupun jalur evakuasi di jalur Gaza, Mas Hussein. Ya, memang saat ini dengan demikian sudah berkuranglah satu rumah sakit di Gaza yang bisa beroperasi. Artinya ini akan semakin menambah intensitas korban luka ke beberapa rumah sakit yang juga sisa rumah sakit yang ada di Gaza juga sedang mengalami krisis. Ya, kemarin sudah ada press release dari pihak Kementerian Kesehatan bahwa dalam hitungan jam ini beberapa rumah sakit di Gaza ini akan berhenti beroperasi total karena tidak ada bahan bakar untuk generator listrik itu mengoperasikan peralatan medis. Artinya banyak nyawa-nyawa terancam, banyak korban-korban luka yang sedang dirawat ini tidak mendapatkan perawatan semestinya. Dan tadi malam ketika proses evakuasi dari Rumah Sakit Baptis ke Rumah Sakit Ashifa, ini juru bicara kepala Rumah Sakit Ashifa mengeluarkan statement bahwa mereka terpaksa harus melakukan pembedahan atau operasi bedah di jalan-jalan. Artinya di luar bangunan, di luar ruangan, dan juga tanpa obat bius. Karena memang kekurangan medis dan fasilitas yang sedang melanda mereka.
Oke, artinya sejauh ini memang penanganan yang dilakukan bersifat emergency ya, bahkan di jalan-jalan begitu Mas Hussein. Lalu apa langkah pemerintah setempat ataupun eh, dari tim evakuasi sendiri maupun relawan dalam membantu penanganan terkait dengan korban-korban di sekitar rumah sakit tersebut, Mas Hussein? Sejujurnya mereka tidak bisa berbuat banyak, biasanya mereka membantu mengangkut para korban, kemudian juga membersihkan tempat-tempat ledakan, mengumpulkan jasad-jasad yang sudah terputus, kepala dengan tangannya, kaki dengan tubuhnya. Mereka berusaha semampu mereka untuk mengidentifikasi paling tidak. Meskipun sudah banyak sekali ribuan korban yang tidak bisa diidentifikasi karena sudah tidak berbentuk. Karena korban-korban ini terkena bom, jadi tinggal serpihan tubuhnya saja yang ditemukan. Bahkan tadi malam ada seorang ayah mengumpulkan serpihan potongan tubuh anaknya dalam plastik kantong kresek, bayangkan. Jadi hanya sebatas itulah tim warga sipil bisa membantu tim evakuasi dalam mengevakuasi para korban.